Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan saya Amanda, pengelola rumah jurnal Unida Gontor. Ini nanti hari ini adalah sesinya kita belajar eh, soal autocrat ya, teman-teman. Saya nggak tahu ini nanti yang nonton akan siapa karena sistemnya ini nanti akan di-record dan diupload ke YouTube. Jadi biar bisa menggapai banyak orang lebih luas lagi gitu kan. Nah, Nafsi minta tolong sih yang jadi hari ini kita akan membahas beberapa hal. Eh, Soal autocrat ini kita akan bagi jadi kurang lebih 4 sesi ya teman-teman. Nah, untuk sesi hari ini adalah pengenalan soal autocrat dulu. Kayak kira-kira nih autocrat itu buat apa? Apa autocrat itu dan fungsinya buat apa? Kalau secara administratif atau secara bisa digunakan untuk apa sih bagi pelaku administrasi di kantor-kantor gitu kan. Nah, jadi kita langsung mulai aja ya teman-teman. Teman-teman asatidah nih yang barangkali nanti melihat. Jadi aku share screen dulu. Nah, jadi buat apa toh autocrat itu tuh buat apa sebenarnya? Kenapa kok pasti sering lah atau ada beberapa yang pernah dengar atau belum dengar gitu kan. Ada beberapa yang sering juga mendengar autocrat gitu. Nah, sebenarnya autocrat tuh buat apa sih autocrat tuh gitu kan. Nah, basically autocrat itu adalah add-on atau fitur tambahan yang ada di Google Sheet, teman-teman. Jadi di Google Sheet itu sebenarnya banyak hacks-hacks yang sangat membantu kita para administrator gitu kan, para admin-admin kantor ini untuk memudahkan pekerjaan kita, entah itu memperbanyak surat atau mengirim surat langsung ke peserta tanpa kita yang harus kirim satu-satu kayak gitu. Nah, salah satunya adalah AutoCAD ini. Nah, fitur di AutoCAD, inti dari fitur AutoCAD itu sendiri adalah menggabungkan antara template, template ini bisa berubah berupa Google Docs atau PDF, bisa juga slide gitu yang ada di Google Drive kita, dan itu digabungkan dengan spreadsheet. Jadi gimana caranya menggabungkan cara kerja spreadsheet ini dengan template yang kita punya. Template-nya ya bisa berupa itu tadi yang saya sebutkan. Nah, hasil gabungan ini tadi akan menghasilkan sebuah dokumen secara otomatis yang kita nggak usah perlu satu-satu ngasih tulisannya, nggak perlu satu-satu lagi ngasih nama gitu. Nah, hasil yang kita dapatkan ini nanti bisa juga langsung kita kirimkan ke email masing-masing. Kalau untuk administrator kantor ya banyak. Untuk misalkan surat tagihan atau sertifikat peserta, bisa juga surat undangan yang apalagi kalau ada acara besar gitu kan, kita pasti mengeluarkan sangat banyak surat undangan. Daripada kita meluangkan waktu lama bermenit-menit atau belasan menit untuk ngurusin surat menyurat, better kita pakai AutoCAD aja. Kita cuma tinggal ngisi data siapa aja yang mau diundang, bagian apa aja, dan itu akan dikerjakan langsung sama si AutoCAD. Kelemahannya AutoCAD adalah AutoCAD hanya bisa mengirim via email, belum bisa mengirim langsung direct ke WhatsApp, belum bisa. Sedangkan
Kalau surat-surat elektronik sekarang itu kan mostly dia dikirimnya ke WA gitu kan. Nah, cuman biasanya yang saya lakukan adalah saya kirim via email, tapi saya konfirmasikan kembali via WA kalau sudah saya kirimkan suratnya via email atau di grup gitu aja. Oke, next ya teman-teman. Nah, fungsi utama AutoCAD itu apa sih sebenarnya? Nah, fungsi AutoCAD itu seperti yang sudah saya singgung di depan, tapi ini ada beberapa intinya. Yang pertama, dia membuat sertifikat secara otomatis. Jadi, bayangkan ketika teman-teman bikin seminar atau pelatihan yang isi pesertanya itu misalkan 40 orang di waktu yang sama. Itu akan sangat memakan waktu ketika teman-teman harus memberi namanya satu-satu. Makanya kita perlu menggunakan AutoCAD ini biar sertifikat ini bisa diisi otomatis. Kita cuma pilihannya dua. Teman-teman bisa mengisinya dari spreadsheet langsung, atau yang lebih mudah, teman-teman gabungan antara Google Form, spreadsheet, dan template. Kayak gitu. Google Form ini kita kasihin aja lah ke peserta. Kita kasihin aja ke peserta pelatihan atau peserta seminarnya gitu. Biar mereka mengisi sendiri, yang itu nanti akan langsung masuk ke AutoCAD kita, ke spreadsheet kita. Nah, di spreadsheet ini kita bisa mengaturnya juga teman-teman. Bisa dikirim langsung, bisa semua orang yang mengisi itu nanti akan langsung kekirim langsung ke email dia, bisa juga disetting buat kita cek dulu nih, bener nggak gitu. Kalau sudah benar semua, kita langsung klik aja dan langsung ngirim ke email masing-masing gitu. Selanjutnya mengirim laporan hasil. Nah, di laporan hasil ini yang dimaksud adalah untuk beberapa laporan itu kita perlu menggunakan rumus-rumus tertentu yang ada di Excel. Nah, cuman untuk mengirimkannya biasanya kan satu orang atau ke orang lainnya, ini biasanya digunakan untuk penilaian. Mostly digunakan untuk penilaian. Misal, kita habis bikin pelatihan. Di pelatihan ini ternyata ada kayak, oh hasil nanti tuh dia dapat nilai berapa atau ada penilaian tertentunya gitu. Nah, masing-masing otomatis akan memiliki nilai yang berbeda dong, teman-teman ya. Nah, dari nilai-nilai ini kalau kita ngisi satu-satu terus kita ekspor PDF itu kan sangat memakan waktu. Nah, fungsinya si AutoCAD ini biar kita punya data si A nilainya sekian sekian sekian. Si B nilai ininya sekian, nilai itunya sekian sekian. Si C dan selanjutnya. Kita masukin data aja ke spreadsheet sesuai penilaian. Nanti dari spreadsheet ini kita bisa menghasilkan PDF-nya langsung tanpa kita ngisi satu-satu di suratnya. Di surat keterangannya atau entah di piagamnya, entah di ijazahnya, seperti itu. Nah, ini fungsi yang lain dari AutoCAD sendiri. Selanjutnya mengisi formulir atau undangan yang saya singgung di awal. Bayangkan ketika teman-teman punya agenda Monef tahunan. Monef tahunan. Ini basic story dari rumah jurnal sendiri ya, teman-teman. Jadi ketika awal saya masuk di rumah jurnal, saya harus bikin undangan pengelola jurnal itu 33. Ada sekitar 33 jurnal di kampus, di Unida ini. Belum lagi undang-undang untuk bapak-bapak waris segala macam. Belum lagi kayak atasan-atasan kita sendiri, pasti kita mengeluarkan surat banyak banget. Sedangkan saat itu saya baru dan saya masih meraba-raba ini formatnya seperti apa, yang benar kayak gimana gitu. Nah, dengan AutoCAD ini saya bisa menyingkat waktu lebih banyak gitu. Daripada saya nyingkuk seharian kayak ngurusin surat doang, ya saya fokus buat bikin satu template surat yang mana itu nanti biar dikerjakan langsung aja sama si AutoCAD dan ya langsung keluar 33 surat dengan nama yang berbeda-beda, dengan keterangan yang berbeda-beda.
Itu nanti bisa diatur teman-teman ya. Nah, selanjutnya dokumen-dokumen semua yang saya sebutkan tadi, sertifikat, piagam, surat menyurat, nilai, tabel, itu nanti bisa dikirimkan otomatis via email, teman-teman. Jadi kita udah nggak usah capek-capek. Kita nggak usah capek-capek kayak, oh nanti aku kirim ke email ini, emailnya apa ya? Si ini emailnya apa? Itu bisa langsung dimasukin teman-teman. Dan dia ngirim sendiri. Jadi kita nggak usah mengeluarkan waktu lebih banyak untuk hal-hal administratif ini. Jadi beberapa kerjaan kita sudah kepangkas, sudah dimudahkan di sini kayak gitu teman-teman ya. Nah, cara pemasangan. Itu tadi kan beberapa fungsinya teman-teman ya. Sekarang saya mau membahas soal cara pemasangan AutoCAD atau kayak cara nginstal AutoCAD itu kayak mana sih sebenarnya gitu. Nah, yang pertama adalah kita buka Google Sheet. Ini saya jelaskan dulu, nanti kita praktek. Aku kasih lihat tutorialnya. Kita buka Google Sheet, terus di Google Sheet itu ada menu namanya extension. Cari aja di situ add-on dan get add-on, kemudian cari AutoCAD, klik install, izinkan apa yang diminta itu. Kemudian kalau sudah, klik lagi di Google Sheet, extension, cari AutoCAD dan launch. Itu kita baru mulai bekerja di situ. Nah, kita tutorial langsung aja ya, teman-teman. Nah, kita tutorial langsung ya, teman-teman. Kalau mohon maaf nanti kalau memang saya ngomongnya kecepatan, bisa di pause-pause dulu. Nah, ini pertama kali yang harus kita lakukan adalah buka spreadsheet, teman-teman. Kita buka spreadsheet kita. Nah, kemudian spreadsheet ini kita cari extension. Nih, extension di sini ya. Di bagian paling atas, extension. Diklik aja, klik add-on. Ini ada manage add-on dan ada get add-ons. Nah, ketika itu sudah terinstall ya kita di manage, tapi ketika belum kita get add-on ya. Nah, di sini itu banyak banget fitur-fitur yang bantuin kita banget atau kayak hacks Google Sheet itu di sini ada. Cuman hari ini kita belajar bareng soal AutoCAD dulu ya, teman-teman. Kita klik aja AutoCAD. Nah, seperti ini tampilan si AutoCAD ini. Kita langsung klik install. Nah, karena ini sudah terinstall ya, kita cek dulu nih, sudah terinstall belum? Oke, pakai ini ya. Continue. Pokoknya lanjutin aja lah ini nanti ya. Allow, izinkan. Kita tunggu dulu. Biarkan dia bekerja dahulu ya. Nah, karena di laptop saya sudah terinstall, jadi keterangan seperti ini. Kita klik dan aja. Nah, tapi teman-teman, kalau memang di komputer teman-teman belum terinstall atau kayak di sheet teman-teman belum terinstall, itu tadi sampai di bagian yang sebelum tampilan ini itu sama. Nah, di situ nanti akan ada petunjuk-petunjuknya atau perintah-perintah selanjutnya lanjutkan aja, diizinkan terus aja atau di allow kalau yang pakai di bahasa Inggris di PC-nya ya. Nah, di sini keterangan sudah install. Kita close dulu di sini. Kita balik ke extension ini, teman-teman ya. Terus kita cek di AutoCAD, open.
Nah, tampilannya kayak gini. Kita tunggu dulu ya, teman-teman. Nah, di sini nanti kita klik new job, teman-teman ya. Di sini new job. Nah, buat ini tadi kan hari ini kita belajar soal instalasi atau pemasangan AutoCAD. Untuk cara pengoperasiannya kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya, teman-teman, biar teman-teman nggak terlalu panjang banget nih video hari ini. Jadi mungkin dari saya cukup sekian. Kalau ada yang bingung, nanti ini kan video ini akan diupload di YouTube. Kalau memang ada yang bingung, tanya aja di kolom komentar, nanti biar dibalesin sama manajer kita ya. Uh, Pusat Nafsi ya. Nah, kayak gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu lagi ya setelah kemarin berjumpa. Tadi kan sudah dipaparkan sama Ustazah. Kalau Ustazah kan membahas terkait administrasi bagaimana cara mengautomasi surat agar memudahkan dan mengefisiensi dalam bekerja. Kalau dari saya nanti kita itu akan belajar bagaimana tuh cara membuat jurnal, mengisi jurnal, lalu mempermat jurnal agar terlihat ciamik gitu. Nanti seperti yang saya sampaikan kemarin, kita runtut nanti. Runtut kita buat dulu jurnalnya, lalu nanti kita permak dalamnya, lalu nanti baru ke pengelolaan, mulai dari artikel, manuskrip masuk sampai terbit yang hingga bernama artikel. Kalau manuskrip itu baru masuk dinamakan itu. Nah, nanti kalau sudah keluar baru dinamakan artikel. Oke, yang pertama kita bahas bagaimana cara menginstal OJS di perangkat ataupun cPanel teman-teman semuanya. Ya, sudah terlihat ya. Oke, sudah terlihat. Yang pertama, tentu saya akan membagikan dua cara ya. Cara yang pertama itu cara yang manual dan yang kedua itu otomatis. Namun kita tekankan bahwasanya lebih baik kita belajar yang manual dulu, lalu belajar yang otomatis. Karena jika kita sudah tahu apa saja yang diperlukan dalam eh, manual, nanti memudahkan kita ketika eh, tracking kesalahan atau tracking kendala ketika jalan di otomatis. Tentu yang pertama itu adalah kita download dulu aplikasinya. Nah, kita ketikkan gini aja di Google. Oh iya, yang perlu diingat bahwasanya sebelum menginstal ini, teman-teman semuanya harus punya cPanel-nya dulu ya. Nah, ini ada beberapa versi dari OJS, ada beberapa versi. Yang terbaru itu di OJS 3.4, teman-teman. Lalu, apakah versi sebelumnya itu ada? Tentu ada. Nah,
Kalau dari versinya itu di sini ya kita lihat. Ini ada yang terbaru itu 34. Nah, ini yang updatean terbaru di 24 bulan 8. Nah, ini kan banyak ya ini. Nah, mulai dari OJS 1, nah ini OJS 1, lalu ada OJS 2, versi 2 ini ya. Lalu ini ada versi 3. Nah, kita coba download yang lama saja buat contoh ya. Contoh misalnya nanti kita download ini aja, atau bebas sih, ini hanya bahan saja gitu. Oke, setelah di-download nanti disimpan dahulu. Nah, di OJS ini kita di sini tuh punya beberapa kriteria. Kriterianya apa saja atau syarat agar bisa OJS itu berjalan secara normal. Oh, nah, ini salah satunya itu PHP-nya harus versi 7 ke atas ya. Satunya itu kriteria sistemnya. Nah, nanti hasil downloadnya itu seperti ini. Ini nanti kita ekstrak di cPanel-nya. Nah, setelah ini tadi sudah di-download, kita masuk pada cPanel-nya. Nah, nanti dari file yang sudah di-download tadi, itu ditaruh di sini ya, di public HTML. Sebelum ditaruh, nanti dibuatkan folder dulu. Folder misalnya, kita buatkan folder dulu ya. Misalnya nanti judulnya itu belajar gitu. Kita cari foldernya, lalu nanti di paste di situ. Soalnya di sini ya. Ya ini salah ini. Harusnya tidak di sini. Nah, nah, ini sudah kita buat foldernya, lalu kita upload. Nah, upload yang file yang tadi kita upload di sini. Nah, kita upload di sini ya. Kita tunggu. Nah, ini sudah komplit ya. Artinya sudah siap. Nah, setelah itu diekstrak. Setelah foldernya harus sesuai ya dengan yang dituju di sini. Tadi kan kita sudah buat belajar, maka foldernya juga harus di sini. Kita tunggu.
Oke, dilanjut. Tadi kan sudah kita JPN ini sudah selesai ya, sudah selesai. Lalu ini adalah isi dari file yang sudah kita ekstrak tadi. Yang perlu diingat adalah setelah eh, diekstrak, untuk foldernya kita rubah namanya sesuai dengan nama OJS yang akan kita gunakan nanti ya. Misalnya ini nanti dibuat nama jurnal, jurnal belajar gitu. Nah, ini di sini. Nah, itu nanti ini semua sudah siap, maka selanjutnya adalah membuat subdomainnya. Subdomainnya gunanya untuk apa? Gunanya adalah agar ketika nanti membuka link tersebut, itu bisa mengakses isi dari folder ini atau UJS ini tadi gitu. Ini kan belum dibuat. Nah, ini di sini misalnya kita buat foldernya belajar. Nah, belajar jurnal itu misalnya ya. Lalu kita submit, kita buat ya. Ini hanya untuk simulasi saja. Ini nanti saya hapus kembali. Setelah domain dibuat, habis ini kita sambil menunggu ini kita buatkan eh, database-nya. Oke. Setelah itu kita buat bagian database, lalu misalnya tadi kita buat eh, database belajar gitu. Nah, nanti nyimpennya itu di sini, di belajar database ini nanti. Ini kan yang sudah ada di sini ya. Ini kan banyak gitu. Nah, nanti kita buat di sini create database. Kita create, setelah itu nanti tinggal kita set up, nah, kita set up di bagian OJS-nya ataupun mengakses link tersebut. Nah, itu itu tadi untuk apa namanya eh, setup-nya ya, setup manual. Kalau setup otomatisnya bagaimana? Ini sangat simpel untuk setup otomatis. Untuk setup otomatisnya kita dari awal kita buka bagian cPanel, kita buka bagian cPanel, kita cari aplikasi Softcalus. Di mana nyarinya? Di sini. Di portal CMS, kita search saja di sini. Kita search Open Journal System gitu. Muncul. Tinggal kita install now di sini. Kita tinggal install now, kita set up alamatnya nanti dituju namanya apa, tinggal kita ketikkan, lalu kita pilih versi OJS-nya mau yang terbaru atau terlama itu bisa bebas. Lalu untuk admin account-nya nanti di setup, di sini username-nya diisi sesuai dengan kebutuhan, lalu password-nya nanti bisa disesuaikan dengan privasi masing-masing teman-teman semuanya ya. Di advanced option, nah ini database-nya kita setup, juga kita kasih nama bebas, misalnya belajar atau apa. Lalu lokasinya nanti bisa dipilih untuk otomasi backup-nya. Nah, sebenarnya sama ya kurang lebih dengan yang manual. Kalau yang manual itu bedanya kita harus download sendiri,
download dulu, setelah itu nanti kita buatkan folder di cPanel-nya dengan nama jurnal kita. Setelah itu nanti kita buatkan subdomainnya untuk link akses agar mudah orang-orang mengaksesnya. Lalu nanti kita buat database-nya untuk menampung data-data dari OJS itu tadi. Kurang lebih sebenarnya sama untuk alurnya. Yang membedakan itu hanya tata caranya. Tata caranya. Kalau yang manual itu memang kita agak ribet, namun kita paham alurnya di sistemnya itu bagaimana. Kalau di otomatis, ya seperti ini tadi, itu sangat mudah ya. Tinggal isi, klik, nah itu sudah jadi ya nanti. Lalu di otomatis itu memang sangat-sangat mudah sekali. Tinggal kita nanti sesuai dengan kebutuhannya. Setelah ini tadi setup, nanti kurang lebihnya munculnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah saya setup ya. Untuk sesi selanjutnya, nanti kita akan belajar bersama. Ini kan masih polosan ya. Ini nanti kita rombak, kita permak, kita percantik, kita sesuaikan lagi dengan jurnal yang akan kita bangun. Nah, nanti masih workshop UCS 3. Nanti kita sesuaikan lagi. Lalu kita pokoknya kita kelola ini nanti sebagus dan semenarik mungkin kurang lebih seperti itu. Pada sesi ini kita belajar itu tadi tutorial ataupun cara bagaimana menginstal OJS di cPanel ya. Cara seperti itu. Sangat mudah dan sangat simpel. Yang sulit itu niatnya ya. Itu memang sangat sulit. Kurang lebih seperti itu. Nanti jika ada pertanyaan ataupun kurang jelas bisa ditanyakan ke bagian rumah jurnal langsung. Kita belajar bersama lagi secara face to face juga bisa ataupun secara private Zoom dengan manajer juga bisa. Nah, itu. Baik, Mirza, aku tanya. ya Ustazah, Suaraku nggak kedengeran. ya terdengar Ustazah, terdengar Ustazah. Ini tadi kan belajar yang installnya otomatis sama enggak gitu kan. Iya, Kalau yang ini ada kelemahannya nggak yang diinstal secara cepat tadi? oke, bagus pertanyaan Ustazah. Ada kelemahan nggak kalau diinstal secara otomatis? Nah, sebenarnya pengembang aplikasi itu sudah memikirkan bagaimana cara menanggulangi bug, terus kendalanya apa saja. Nah, kalau kendala sebenarnya nggak ada ya, nggak ada. Tapi secara teknis, ketika kita menginstal secara manual, kita itu paham di sistem itu alurnya bagaimana, mulai dari meletakkan filenya, lalu men-setup filenya itu tadi, lalu menyeting database-nya seperti apa, lalu kita setup domainnya dengan sesuai nama jurnalnya. Nah, itu nanti kita paham. Bedanya di situ, beda pokoknya. Kalau di otomatis, kita belum tentu desisinya itu paham. Akan tetapi, fungsi dari otomatis ya itu tadi memudahkan, mempercepat, dan tentu saja itu eh, tidak menyulitkan gitu fungsi otomatis itu ya. Beda kalau manual, memang kita agak ribet. Tapi kalau kita menginstal secara manual, semisal, semisal nanti di kedepannya itu ada kendala A, ada kendala B, kita itu trackingnya mudah. Misalnya di OJS-nya loh, ini kok nggak muncul ya ini ya, kita klik-klik kok nggak bisa ya. Nah, kita pertama pasti tentu kita cek di pengaturan JS-nya. Oh ini sudah loh, padahal sudah kita setup sedemikian rupa, tapi kok tetap nggak bisa ya. Nah, ternyata ketika kita track, lalu kita cari masalahnya di akarnya bagaimana. Nah, kita buka itu di cPanel yang tempat kita install tadi. Itu. Kalau kita install, tuh, ternyata oh ini ada izin yang belum kita rubah, yang seharusnya itu publik, ternyata di sini sifatnya privat gitu. Nah, hal-hal kecil begitu ketika kita install manual, kita belum tentu tahu letak-letaknya. Kurang lebihnya seperti itu saja. Bedanya hanya di situ. Tapi kalau yang otomatis itu data-data yang kayak di manual tadi juga ada, Mas. Maksudnya ke save juga atau tidak gitu maksudku. Tentu ada saja sudah ke Ada save ya. otomatis. Iya, ke save otomatis. Cuman nanti kalau yang otomatis
itu pasti kita kan nyari-nyari ya, nyari-nyari dan itu juga butuh waktu ketika nyarinya. Ya tergantung tingkat pemahaman dan kepandaian teman-teman kalau di situ untuk menyarinya gitu. Ini kalau aku tanya di luar materi boleh nggak, Mas? Iya, bisa Ustazah. Materi apa Ustazah? Ini kan kita pakai platform OJS yang tadi didapatkan dari cPanel tadi ya. Ada dua Ustazah. Ada yang dari download sama ini developernya sama, cuman yang pertama itu sudah disediakan dari cPanel-nya. Yang kedua itu kita download dari luar, semisal mau menginstal versi yang tidak ada di cPanel. Misalnya kan di sini tadi ya, di mana tadi ya. Nah ini kan di sini tuh hanya tersedia dua versi ya. Nah Heeh. kalau kita download dari web, wah, itu bisa banyak mana tadi. Banyak sekali tuh versinya, kita bisa sesuaikan dengan Oh. kebutuhannya. Dan kalau di sini kan di web itu kan banyak sekali ya. Hmm. Ada yang versi 3.4, 3 versi 3 versi 2, lalu ada yang OJS keluaran lama OJS 2, ada OJS 1. Nah, sedangkan di cPanel itu nggak ada Ustazah. Nah, bedanya di situ. Pilihannya terbatas itu tadi ya. Iya, terbatas. Terbatasnya karena apa? Memang fungsi yang paling terbaru itu karena yang terbaru diterbitkan untuk menutupi bug atau kendala di versi lama. Begitu saja. Kalau untuk pembayarannya, Mas, Pembayaran apa Ustazah? ini tuh kayak gini ini tuh free kah atau kita perlu bayar bagian apanya atau seperti apa gitu? Gratis Ustazah ini. Nggak berbayar. Yang berbayar itu cPanel-nya. Cpanel itu ya ini cPanel itu. Oh, berarti yang berbayar cPanel-nya. Ya, cPanel-nya itu berbayar. Kalau OJS-nya itu free, tidak dipungut biaya. Kalau pembayaran cPanel-nya itu per apa, Kak? Per bulan atau Per tahun Ustazah. per tahun ya? Iya. Oke. Berarti ketika kita punya cPanel, kita bisa bikin banyak website dong, Mas, atau gimana? Tentu bisa, tapi yang perlu diingat di domainnya itu nanti tidak bisa custom ya, atau nanti bisa buat domain sendiri dan harus bayar lagi gitu. Oh, gitu. Kalau di sini kan one for all, artinya satu untuk semua, Hmm, makanya disamakan gitu. Hanya perubahan di penamaan jurnal itu tadi. seperti itu. Betul Ustazah. Ini aku tanya lagi boleh nggak? Boleh Ustazah, silahkan. Berarti, mohon maaf ya Mas, ini kan aku awam nih di bidang perwebsetan ya. Dan Iya saya Ustazah. cukup tertarik nih belajar OJS dan kawan-kawannya. Karena eh ya memang awam aja gitu. Berarti eh kalau kalau secara biar mudah biar lebih mudah dipahami oleh orang awam seperti saya nih Mas. Berarti cPanel ini adalah domain yang bisa menghasilkan beberapa website itu tadi gitu ya, kurang lebih gitu. Ya, bisa begitu. Tapi lebih tepatnya gini, cPanel, Gimana? cPanel itu ya lahan. cPanel itu Oke. lahan kosong. Nah, Heeh. sedangkan OJS itu salah satu bangunan di situ. Itu Oh gitu. Berarti kita bisa selain OJS masih banyak yang lain-lain lagi nih berarti di cPanel itu tadi. bisa, bisa. Misalnya nanti di cPanel-nya kan satu, nah, bisa kita install OJS. Terus kedua, terus kepikiran, oh, wah saya punya bisnis ini nih. Misalnya bisnis jualan tempe atau jualan kering atau jualan eh, kentang Mustafa. Nah, itu bisa Ustazah kita buatkan di situ. Kita buatkan di situ nanti terus kita buat landing page-nya nanti kita buat di situ bisa Ustazah seperti itu. Oke, oke. Baik, Kak, terima kasih. Ya, ya gini terus tambahan Ustazah. Eh, Kalau untuk domain, nah, ini yang penting nih domain nih. Untuk domain itu harus disesuaikan dengan yang kita tuju ya. Jangan kan misalnya kan
domain utamanya tuh jurnal gitu, terus nanti belakangnya kita buat subdomainnya nama eh, nama apa namanya, nama yang lain terus nggak sesuai sama itu. Nah itu jangan saja, nanti apa namanya, yang menguji websitenya tuh bingung nanti loh, ini jurnal tapi kok jualan tempe, tapi kok jualan kentang ya, ini jurnal apa ini. Nah nanti kan di situ bingung, harus dibuat beda untuk subdomainnya. Oke, Kak. Siap. Terima kasih. Ya terima kasih saja. Ustadz Nafsi, ada kendala, sudah paham atau sudah nggak tahu? Oke, baik. Oh, itu tadi ya sedikit penjelasan. Nah, penjelasan tentu, penjelasan dari saya itu tidak semuanya bisa dikatakan 100% benar, tapi ada beberapa kevalidan yang di situ. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oh iya, untuk rekan-rekan atau staf ataupun dosen yang menghajatkan ataupun ingin mengupgrade terkait Open Journal System dan administrasi di dalamnya, jika tidak bisa hadir dalam online meet ataupun Zoom meet, nah nanti bisa langsung ke rumah jurnal ya. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan, insya Allah kita selalu menyediakan mimbar merah untuk rekan-rekan semuanya dan menanti kedatangan teman-teman semuanya. Tidak ada paksaan, namun bila ada kebutuhan bisa langsung datang kemari seperti itu.